Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa SMK Negeri 7 Kota Serang? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kembali tentang bagaimana cara membuat program CNC. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Dalam pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang metode pemrograman, baik itu absolut maupun incremental. Sekarang kita lanjut tentang bagaimana cara membuat program pada mesin CNC. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu CNC. Apa sih CNC itu ya? Jadi NC atau numerical control atau biasa juga disebut dengan CNC, Computer Numerical Control, adalah pengoperasian mesin secara otomatis yang dikontrol atau dikendalikan secara numerik menggunakan komputer dengan microcontroller sebagai basis kendali. Nah, salah satu pengendaliannya yaitu dengan suatu perintah yang disebut dengan program, ya. Nah, ini adalah contoh program pada mesin CNC. Dari nomor program, isi program sampai M30 akhir program. Ini contohnya. Oke. Nah, sebelum membuat program kita harus tahu dulu beberapa kode-kode yang ada yang digunakan dalam proses pembuatan program. Yang pertama adalah G-kode ya. G-kode ini digunakan untuk membuat suatu perintah pergerakan. Baik itu gerakan cepat, gerakan pemakanan ya. Gerakan searah jarum jam, gerakan berlawanan arah jarum jam dan seterusnya ya. Nah, yang sering digunakan yaitu G00 ini, G00 yaitu gerakan rapid atau gerakan cepat tanpa pemakanan ya. Kemudian ada G01 gerakan feeding, ini gerakan dengan pemakanan. Kemudian ada G02 gerakan melingkar searah jarum jam. Kemudian ada G03 gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam. G04 ada diam sejenak. G70 proses finishing kontur. G71 proses rogging kontur ke arah memanjang sumbu Z. Sebenarnya ada sekitar 100 kode G dari G00 sampai G99. Nah, ini hanya beberapa saja yang mungkin sering digunakan. Ini adalah ilustrasinya ya. Jadi G00 gerakan cepat tanpa pemakanan, biasanya ini digunakan untuk awal itu untuk mendekati benda kerja. Kemudian G01 mulai pemakanan, G04 diam sejenak, kemudian ada G01 pemakanan, G02 pergerakan searah jarum jam, kemudian G03 pergerakan berlawanan arah jarum jam, G01 lagi lurus, balik lagi ke sana, ke home. Ya, seperti itu. Kemudian yang lain adalah M-code ya. Tadi sudah G-kode. Kemudian selanjutnya adalah M-kode. M-kode ini digunakan untuk memanggil fungsi dari mesin, ya, seperti memutar spindle mesin, mengeluarkan coolant, menghentikan coolant, mengakhiri program, ya, dan seterusnya dan lain-lain. Di sini misalkan ada contohnya M03 motor. M03 ini adalah untuk motor berputar searah jarum jam. Jadi perintah M03 nanti motornya akan berputar searah jarum jam. Kemudian ada M04,
Ini kebalikannya berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ada M05 untuk mematikan spindle, M06 mengganti alat potong, M08 menghidupkan pendingin ya. M08 pendingin mati. Ya. Kemudian M30 program berakhir. Nah, kode M ini juga ada sekitar 100 ya, 100 kode. Dari M00 sampai M99. Cuman yang sering digunakan pada kesempatan kali ini adalah ini, banyak sebenarnya, ada sekitar 100 ya. Kemudian ada lagi fungsi F. Fungsi F ini adalah digunakan untuk menentukan kecepatan pemakanan atau cutter feeding speed ya. Contoh seperti ini ada G98 ya, feed per menit. Jadi kalau ada awal program G98 berarti feedingnya menggunakan milimeter per menit. Jadi contoh seperti ini G98, G01, Z-10, F100. Berarti di sini adalah 100, putarannya adalah 100 mm per menit pergerakan toolnya. Kemudian ada lagi G99, ini feet per revolution, jadi milimeter per putaran. Jadi kalau ada kode G99 berarti feedingnya atau kecepatannya menggunakan satuan milimeter per putaran. Contoh G99, G01, Z-10, F0,2. Artinya adalah cutter atau toolnya atau pahatnya bergerak 0,2 mm setiap satu putaran. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ada lagi, tadi udah G code, M code, fungsi F. Selanjutnya adalah fungsi S ya. Fungsi S. Fungsi S ini digunakan untuk mengontrol kecepatan putaran main axis, main spindle. Contoh di sini misalnya ada G50. G50 ini adalah untuk membatasi kecepatan. Jadi pembatasan kecepatan maksimum. Biasanya digabung dengan G50 S2000. S di sini adalah kecepatan dalam satuan rotation per menit. Jadi G50 kecepatan untuk membatasi kecepatan S2000. Jadi kecepatan maksimalnya adalah sebesar 2000 rpm. Jadi kecepatannya dibatasi. Kemudian ada G96. G96 adalah putaran spindle berubah sesuai diameter. Contoh G96 S150. Jadi kecepatannya berubah sesuai diameter benda dengan velocity cutting atau kecepatan cutting meternya 150 meter per menit ya. Jadi kalau menggunakan G96 dengan cutting speed 150, ini semakin kecil diameternya, maka putarannya juga akan semakin tinggi. Logikanya seperti itu. Ini ya, ini kecepatan RPM-nya. Ini rumus kecepatan RPM, ini kecepatan putaran spindle. 1000 dikali velocity cutting atau cutting meter ya, dibagi pi 3,14 kali diameter. Jadi G96 ini putaran spindle berubah sesuai diameter. Jadi semakin kecil diameternya, maka putarannya ini akan semakin tinggi ya. Nah, kalau tidak dibatasi dengan G50, ini akan berbahaya, bisa bergetar itu mesinnya. Maka kecepatannya juga harus dibatasi. Biasanya antara G50, G96 itu di awal program dia dituliskan. Contoh seperti ini G50 S1500, berarti kecepatannya maksimal 1500 rpm. Kemudian G96 S200, ini kecepatannya berubah sesuai diameter dengan velocity cuttingnya atau cutting meternya 200 meter per menit.
Nah, kalau ini tidak dibatasi 1500, ini bakal kecepatannya bisa melebihi 2000 ya. Apalagi kalau diameternya 0 ya. Kalau diameternya 0 berarti kecepatan ini sangat tinggi sekali. Ya. Jadi bisa 200.000. Ini kalau misalkan kecepatannya ini diameternya ini 0 sampai 0 ya. Dengan velocity cutting 200 itu bisa 200.000 rpm, itu sangat tinggi sekali 200.000 rpm. Makanya dibatasi dengan G50 S 1500. Walaupun dia melebihi, hitungannya dia melebihi kecepatan 1500, maka putarannya akan tetap maksimalnya 1500 rpm. Gitu ya. Kemudian juga ada G97. Nah, ini adalah kode untuk putaran spindle tetap. S1000, kecepatan putaran 1000 rpm. Nah, contoh seperti ini G97 S1000. Nah, kalau ini adalah digunakan ketika kita ingin putarannya tetap. Jadi tidak tergantung diameternya. Walaupun diameternya semakin kecil, maka putarannya tetap saja konstan seperti ini. Kecepatan spindle tetap 1000 rpm. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah membuat fungsi T, fungsi T. Tadi sudah G kode, M kode, fungsi S, ya. Ada fungsi F, ada juga fungsi T. Ini. Fungsi T ini digunakan untuk pemanggilan alat potong. Ya, karena di toolbox itu ada yang 4, bahkan ada yang 8 alat potong yang dipasang. Ini 1, 2, 3, 4 contoh seperti ini. Jadi kita menggunakan fungsi T itu untuk memanggil masing-masing sesuai kebutuhan dari alat potong ini. Misalkan ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Formatnya TXX. Nah, seperti ini formatnya. X yang pertama ini adalah alat potongnya. Alat potong nomor 1 ini dipasang pada turret nomor 1 misalkan. Alat potong 1 pada turret 1. Jadi T0101 itu ganti tool dengan tool nomor 1, offset toolnya nomor 1 di sini. Kalau T0202 ganti tool dengan tool nomor 2, offset nomor 2. Ini bergerak, ini yang pindah ke sana. Kalau ini 1, ini 2, ini yang bergerak. Nomor 2 yang dipanggil. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi fungsi T adalah digunakan untuk pemanggilan alat potong. Nah, selanjutnya kita bicara belajar tentang struktur program pada mesin CNC. Ya, struktur program pada mesin CNC ini ada 2 di sini, yaitu main program dan subprogram. Main program ini berisi settingan awal ya. Jadi program awal. Seperti yang terlihat nih warna merah ini. Ya, ini program awalnya. Bisa mulai dari nomor program. Ini huruf O diikuti dengan angka O0001. Ya misalkan ya. Bisa kalau nomor program O0002 boleh. Jadi ini yang pertama ini adalah nomor program. Kemudian di sini ada program awal, yang main program, yaitu M3, di mana kita tahu tadi fungsi M3 adalah agar motor berputar searah jarum jam. Motor spindle berputar searah jarum jam. S, ini adalah fungsi dari kecepatan tadi. S800 artinya kecepatan spindle 800 rpm, rotasian per menit. Kemudian selanjutnya ada T0101. Ini kita memanggil tool nomor 1 pada turret 1. Kemudian M08 adalah pendingin menyala.
Jadi mengeluarkan cairan pendingin. Nah, selanjutnya ada subprogramnya, ada G00 tadi adalah gerakan cepat tanpa penyayatan di luar area benda kerja. Jadi di luar area benda kerja, mendekati benda kerja seperti ini ya. Mendekati benda kerja tanpa menyentuh benda kerja, di luar area benda kerja. Lalu G01 ini adalah gerakan pemakanan menuju X60 Z0. Berarti di sini ya, menuju ke sini X60 Z0 dengan feeding 0,15. Jadi kalau udah menggunakan kode G01 ini biasanya dituliskan feedingnya. Feedingnya dalam milimeter per putaran ya, 0,15 mm per putaran. Gitu. Kemudian Z-15 ini kalian sudah belajar tentang metode pemrograman ya. Ini secara absolut Z-15 sini, kemudian X70 G00 gerakan cepat kembali ya. Kemudian M09 coolant mati, M05 spindle stop. Kemudian G28 U0 W0 adalah kembali ke home, posisi home ya, home scene. Kemudian M30 air program. Nah, bisa dilihat di sini ada warna merah, di sini juga ada warna merah. Ini adalah awal program. Bisa menggunakan awal program seperti ini atau juga seperti ini ya. Ini biasanya di Fanuc, di kontrol Fanuc. Ini GSK bisa seperti ini ya, GSK juga seperti ini bisa. Jadi ini yang sederhana. Nah, ini dengan menggunakan tadi yang G50 S2000. Jadi G50 ini untuk kode pembatasan kecepatan maksimal. Kecepatan maksimalnya adalah 2000 rpm. Kemudian menggunakan G96 S150. G96 ini kecepatannya berubah sesuai dengan diameter, dengan cutting meternya atau cutting meternya ya, velocity cuttingnya 150 meter per menit visinya ya. Kemudian T0101 tool nomor 1 di turret 1. Kemudian M08 coolant nyala. Selanjutnya ini sama programnya, M05 spindle stop kembali ke home, end program. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simulasikan ya. Bentar. Nah, seperti ini. Tadi itu, nah ini ya. Nah, bentar. Kita kecilin dulu. Nah, ini. Ini raw materialnya ya. Raw materialnya sudah disetting panjangnya 100, diameternya 70, penjepitannya ke dalam cekam ini ada 15 mili. Ya. Nah, kita coba sekarang untuk menjalankan program ini. Bentar. Nah, kita masukkan programnya ke dalam simulasi ini. Bapak menggunakan CNC simulator, bisa di HP ini, bisa nanti kita bicara khusus tentang aplikasi ini. Nah, ini ya. Ini nomor programnya. Nomor programnya
Nah, 000O0001 bisa. M30 M3 maksudnya M3 motor menyala, motor spindle berputar. Kita coba menjalankannya ya. Nah, seperti itu. X60 Z0 Z minus 15. Seperti itu. Z15. Z15. Kemudian menuju X70. Gerak cepat G00 X75. Spindle mati, kembali ke home, akhir program. Nah, seperti itu. Kalaupun nanti kita ingin menggunakan awal programnya seperti tadi ya, seperti ini, bisa ya. G50 S2000 G96 S150 T01 M08 sama ya. Kita coba. Oh, crack. Bentar. Oh. M3-nya belum ada, motornya belum bernyala. Oke. Kita taruh di sini. M3-nya di sini. Motornya belum dinyalakan. Oke. Kita reset dulu benda kerjanya. Seperti ini ya. Kita mulai. Nah. Pendel berputar. Di luar benda kerja menuju X60. Z0 Z minus 45 ya. X45 ini X70 G00 X75. Nah, kembali ke home, akhir program. Seperti itu. Nah, contoh yang lain misalkan seperti ini. Nah, ini bendanya ya. Kalau kita bahas sedikit ini M3 S800 T01 M08 G00 X60 Z5. Ini diameternya kan 55. Jadi kita pahat bergerak di luar benda kerja dengan X60, Z-nya 5. Kemudian bergerak di sini G01 ini ya, G01. Oke. G01 X30 di sini. X30 Z0. Jangan lupa dikasih feedingnya. Kemudian Z10 X40 Z-35 ke sini ya. Kemudian Z X50 sini, X55 ke sini ya, absolut. Kemudian X47 maksudnya Z-47 maksudnya absolut. X55 kembali ya ke X60 Z5. Kita coba ya. Kita coba ini. Ini kita hapus dulu. Delete. Dari M3. 3
05 M30. Ini ya. Jadi kemudian ini ada setting dulu, Bapak setting dulu ini benda kerjanya diameter paling besarnya 55 ya. Kita setting dulu. Diameternya 55, oke. Jepitnya 15 sudah. Nah, seperti ini. Kita mulai. M30 motor menyala dengan kecepatan 800 rpm menggunakan tool nomor 1, turret 1. Kemudian cooler menyala, mendekati benda kerja, proses pemakanan ke X30, Z0, kemudian Z-10. Ada tirus di sini X40Z. Kita coba ya. Mendekati, kemudian dia menuju proses makanan X30Z0 ya. 30Z0, Z-10, Z-10, X tirus nih miring, X40, Z-35, kemudian menuju X50, Z-47, kemudian X55, titik aman, mati, M30 selesai. Nah, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi itulah tadi bagaimana proses membuat program pada mesin CNC. Demikian mungkin pelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita evaluasi, akan diberikan tugas kalian untuk membuat program seperti ini, sederhana seperti ini. Kita belum memakai siklus ya, masih menggunakan G00 dan G01. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.